Oke, tenun Kang. Jadi teman-teman saya itu sehari-hari ngajar ya. Tadi juga sudah dikenalkan, saya guru. Tempat ngajar saya di sini ini adalah di lab dan saya sendirian karena harus mencari tempat yang sunyi kan kalau mau IG live. Kemudian juga ini karena sedang mendung jadi mohon maaf kalau agak kurang terang. Kemudian dari rumah ke sini saya tadi berangkat subuh ya. Karena Hmm. dari rumah ke sini itu butuh waktu sekitar 3 sampai 4 jam ya. Kalau sekarang kondisinya jalannya sedang kurang bagus. Jaraknya sekitar 70 kilo. Jadi Masya Allah. setiap Senin sampai Jumat atau Senin sampai Kamis itu saya tinggal di sekolah. Maka saya itu sebelum jadi magister sudah doktor Kang. Jadi dokter Hmm. dulu baru magister gitu karena mondokan kantor kan gitu. Mondokan kantor jadi Dokter. Iya, iya. dokter mondokan kantor. Nah, awal mulai investasi justru ketika saya awal menikah. Jadi ketika mulai menikah karena saya statusnya sebagai seorang guru gitu. Kemudian istri saya juga sama guru waktu itu sebelum resign ya istri saya udah duluan resign nih. Saya tinggal kapan nih Hmm. resignnya ya. Nah, jadi pas awal-awal nikah mau punya anak waktu itu sedang hamil anak pertama ya. Hmm. Hmm. Saya ngobrol sama istri, Bu, kayaknya kita harus punya tabungan buat masa depannya gitu. Karena Oke. yang kita lihat, mohon maaf ya teman-teman, waktu itu kan saya jadi guru itu belum ada tunjangan kan. Hmm. Jadi jangan bayangkan generasi sekarang yang jadi guru itu memang sudah ada tunjangannya. Jadi Ya, ketika ya. saya jadi guru itu pendapatannya cuma gaji. Gak ada tunjangan profesi, gak ada tunjangan sertifikasi, belum ada waktu itu. Jadi ya gajinya segitu-gitunya doang ya. Makanya tidak heran kalau dulu banyak generasi di atas kita yang kalau tidak bisa memanage keuangannya, biasanya di masa pensiunnya ya Kang tahu sendiri seperti apa gitu ya. Hmm. 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 Nah, ketika saya melihat fenomena seperti itu, saya ngobrol sama istri, Bu, kita kalau pensiun itu harus kaya gitu. Harus kalau Oke. pensiun itu harus punya tabungan yang kita tidak tergantung lagi dari anak-anak kita gitu. Bahkan kita yang masih ngasih, yang masih memberi gitu. Hmm. Karena saya punya prinsip kalau kita menganggap anak itu sebagai aset, maka boleh jadi nanti anak menganggap kita sebagai liabilitas gitu kan. Hmm. Jadi kalau Hmm. kita menganggap anak itu dari sekarang sudah, wah ini aset kita nih di masa depan Hmm. buat bisa kita ini. Nanti anak menganggap kitanya jadi beban gitu, jadi liabilitas. Nah, Ya, saya itu nggak ya. mau gitu. Nah Hmm. karena Hmm. kita nggak mau membebani anak-anak kita, berarti kita setidaknya harus ketika pensiun itu, awalnya segitu ya, ketika pensiun itu kita harus mandiri gitu. Tidak Hmm. tergantung dari siapapun. Kita punya tabungan yang cukup buat buat ibadah, buat berwisata, buat menikmati hidup. Dan itu Oke. tidak bisa hanya mengandalkan dari gaji kan. Kita Hmm. harus belajar apa nih? Akhirnya kita belajar tentang perencanaan keuangan, tentang bagaimana menabung, bagaimana menyisihkan buat investasi. Nah, akhirnya ketemu tuh salah satu buku. Terima kasih buat Pak Safir Senduk namanya ya. Hmm. Beliau Oke. financial planner terkemuka waktu itu kan. Hmm. Nah, dari buku itulah saya terinspirasi menabung, kemudian menyisihkan belajar tentang reksadana, belajar tentang unit link, belajar tentang emas, deposito. Semua instrumen investasi saya pelajari, sampai akhirnya saya pelajari saham. Dan mulai 2007 saya belajar saham, saham syariah langsung. Kenapa? Karena saya hanya pilih saham-saham yang masuk Jakarta Islamic Index. Karena waktu sudah ada juga. Sebelum ada ISI kan sudah ada JI ya Kang. Jadi Ya, betul. pilihannya kita bisa bisa memilih juga saham-saham JI meskipun belum ada ISI waktu itu. Jadi kalau ditanya awal mula ya ketika tadi kami berpikir tentang masa depan dan di situ kami harus menabung, tapi kalau menabung saya nggak cukup, kita harus belajar investasi. Semua instrumen kita pelajari dan ternyata yang paling cocok buat profil risiko saya adalah saham dan reksadana waktu itu. Kenapa? Karena saya mungkin masuknya tipikal agresif yang siap rugi puluhan persen tanpa harus nangis begitu. Hmm. Jadi itu dimulai di tahun 2007 ya, kalau yang mengenal Iya, sahamnya ya. Tapi kalau iya, iya. mulai untuk bagaimana mengelola keuangan itu dari mungkin 2000, 2006, 6, 2005, 2006. 2006 ya. Iya. Saya 2006 awal ya nikah itu. 2006 sih. 2006 ya. Dan udah mulai belajar ya bagaimana tentang mengelola keuangan ya, berinvestasi tadi mulai investasi juga mengenal reksadana, unit link, kemudian juga emas gitu ya. Sampai akhirnya Ya ketemu semua. dengan saham nih, dengan saham syariah. Nah, sejak Iya. awal ini apakah sudah langsung milih saham syariah atau pernah jadi nasabah dari konvensional dulu nih, beli-beli saham, katakanlah juga saham-saham yang nggak masuk dalam JII tadi nih, Mang? Oke.
Terima kasih Kang pertanyaannya. Jadi kalau ditanya pernah nggak beli saham konvensional misalnya ya, mungkin saja pernah karena waktu itu belum ada isi, ya, belum ada isi. Jadi ya maksudnya gini, pernah nggak beli saham-saham di luar JI? Pernah. Pernah ya. Kenapa? Karena waktu itu sudah ada DES, daftar efek syariah. Daftar efek syariah teman-teman. Jadi sudah ada daftar efek syariah. Tapi waktu itu belum ada SOTS, sistem online trading syariah, belum ada. Makanya mungkin saja saya pernah misalnya mijit kode saham yang bukan, tapi alhamdulillah Kang, saya nggak pernah beli, bukan alhamdulillah tuh, saya belum pernah berani beli saham perbankan maksudnya gitu. Perbankan konvensional nggak pernah beli ya? Nggak pernah beli karena nggak kebeli sih waktu itu ya. Nggak kebeli waktu itu kan satu lotnya 500 lembar Kang. Betul. Nggak seperti sekarang. Jadi pokoknya teman-teman kalau menghukumi sesuatu atau seseorang, kita harus masuk di ruang waktunya, ruang waktu dia ada di mana. Contoh kan ada orang yang mengatakan, wih Mang Amsi pernah beli saham Bumi ya, itu kan nggak syariah. Terus saya jawab, beli saham Bumi di tahun 2008, itu JII loh, saya bilang gitu. Betul kan Kang? Kang Reza mungkin tahu. Banget tuh. Saham-saham The Bakery, The Bakeries disebutnya dulu itu, The Seven ya. Bakery Seven itu kan hampir semuanya masuk Jakarta Islamic Index. Silakan buktikan teman-teman. Jadi ketika dulu saya beli saham Bumi, beli saham WNSP, beli saham LT, beli saham energi, itu memang semuanya syariah gitu. Kalau kita menghukumi seseorang, oh emang Amsi saya pernah ditanya gitu Kang masalahnya. Amsi dulu ternyata beli saham Bumi Resources, iya ketika buminya masuk dalam indeks syariah begitu. Betul. Jadi, jadi kalau saya pernah beli saham ya, jadi gini Kang, 2007 itu saya sebenarnya beli saham itu bukan oleh saya sendiri. Tapi ada broker, jadi kita cuma konfirmasi doang aja. Pak Asep ini beli saham ini boleh gitu. Karena saya nggak tahu itu saham apa juga gitu ya. Maksudnya sahamnya belum tahu teknikalnya seperti apa, tahu aja misalnya PTBA itu batu bara Bukit Asam selesai gitu. Nggak sampai pelajari ke dalam-dalamnya 2007 itu. Tapi karena justru ketika saya mendelegasikan ke broker atau ke account advisor namanya AO ya, saya untungnya 30% lebih waktu itu. Jadi dari bulan Juni sampai bulan Desember itu return portofolio itu di atas 30%. Padahal beli sahamnya jarang. Maksudnya saya bukan trader. Jadi beli saham itu beli Agustus, jual Desember gitu kan. Beli Mei sampai Januari belum dijual-jual gitu. Dulu itu masih santai gitu dari 2007 itu. Iya. Baru tahun 2008 ketika mengenal online trading, nah disitulah mulai belajarnya belajar trading dulu gitu dan coba-coba gitu. Akhirnya ya 2008 saya kena kan. Nah, saya sering cerita juga 2008 saya kena. Saya kena karena saya nggak terlalu banyak belajar ilmunya gitu. Yang penting tahu aja, ikut-ikutan aja. Yang ini lagi rame gitu kan. Awalnya sih. Iya, baik Mang. Dan kenapa sih Mang Amsi ini pilih saham syariah ya? Kenapa juga memilih jadi investor saham syariah? Nggak milih katakanlah juga ke konvensional. Kenapa ke syariah gitu? Apa dari awal memang sudah ini ke syariah dan memang sudah bahwa ya saya inginnya investasinya sesuai syariah gitu atau seperti apa Mang? Oke, gini mungkin Kang. Saya itu waktu menjadi mahasiswa itu saya suka dengan pemikiran. Jadi saya pernah dicap berbagai label ya. Disebut sesat sering, disebut liberal sering gitu. Padahal saya sholat 5 waktu gitu. Nah, jadi maksudnya gini teman-teman. Saham itu udah instrumen agresif. Ini mungkin saya baru cerita di Akang ini. Saham itu instrumen agresif kan? Iya. Tapi saya nggak berani agresif ke dalam hukum Islam. Maksudnya saya nggak berani kalau kata Sunda itu ngarumpak lah gitu. Saya nggak berani melanggar sesuatu yang saya yakin itu kurang baik. Jadi saya lebih baik berhati-hati dalam ajaran Islam gitu. Karena memilih saham pun bagi saya sudah agresif gitu. Jangan sampai sudah instrumennya agresif gitu ya. Kemudian sahamnya saham yang agresif juga terhadap syariat misalnya gitu kan. Jadi apalagi saya sudah berkeluarga. Saya itu gini, saya sering cerita juga.
sebelum belajar saham saya belajar tasawuf gitu. Saya mengenal tarekat ya. Yang terngiang-ngiang dalam pikiran saya itu kan begini. Memakan barang yang tidak halal akan menggerakkan tubuh berbuat maksiat, katanya gitu kan. Jadi ketika saya memilih investasi, saya harus pastikan bahwa investasi saya itu ada dasarnya gitu. Saya harus pastikan bahwa investasi itu harus ada dasarnya. Dan dari awal saya belajar investasi, semua instrumennya itu harus syariah, reksadana syariah, saham syariah, deposito syariah, pegadaian syariah, semuanya syariah. Terlepas orang mengatakan amang saham syariah dan tidak sama aja, bagi saya sih berbeda gitu. Nah, dan ini boleh berbeda pendapat juga. Bagi orang kan sebagian sekarang ada yang mengatakan saham sama aja lah, bank syariah konven sama aja, reksadana syariah sama aja. Bagi saya enggak, berbeda. Ada akadnya yang berbeda di situ, ada mekanisme cleansing non halalnya yang berbeda di situ. Cuman kalau orang generalisir kan gampang, sama aja. Itu kan orang yang, kalau bagi saya mohon maaf, itu orang yang nggak mau belajar menurut saya gitu. Jadi supaya gampang aja generalisir, itu mah sama aja gitu. Seperti itu. Kalau saya nggak bisa. Saya nggak bisa memutuskan sesuatu itu, kalau kata Sunda kan, sakompet daun gitu. Karena ini saya ngobrolnya di edX Jawa Barat, saya pakai istilah Sunda ya. Tidak bisa menyakompet daunkan dalam beberapa hal gitu. Kita harus pelajari satu persatu detailnya seperti apa. Dan ternyata di situ ada perbedaan yang mendasar, yang hakiki, yang akhirnya oh ini boleh, ini enggak. Yang ini bisa kita praktekkan, yang ini tidak. Nah, kalau ditanya landasannya kenapa sih Mang pilih saham yang syariah, bagi saya itu adalah masalah keyakinan. Pertamanya itu. Maka ketika saya mengutamakan keyakinan, saya akan mengesampingkan yang lain. Misalnya, Mang kan di syariah itu untungnya nggak banyak. Bagi saya lebih baik yang berkah daripada yang banyak untungnya. Tapi akhirnya di penjara, nggak, maksudnya gitu. Sekarang kan banyak yang cepat untung, kaya gitu, tapi hasil menzalimi orang atau hasil membohongi orang, akhirnya kan juga dinikmati juga. Buat apa gitu? Mendingan kita dapat yang sederhana, seadanya. Tapi sampai hari ini saya masih bisa ngobrol dengan Kang Reza gitu dan bebas. Kebebasan itu kan bisa dihirup kapan saja karena kita ya mungkin ada berkah yang Allah berikan gitu kan. Ya, insya Allah ini ya Mang, cari berkahnya ya. Yap, betul kan. Oke, baik. Kemudian Mang, kalau yang saya lihat kan juga Mang Amsi meskipun ya dikenal sebagai investor sukses lah, alhamdulillah di saham syariah. Tapi juga penampilannya juga tetap sederhana gitu ya, yang saya ketahui gitu ya. Ya nggak mungkin ya di tengah katakanlah juga banyak orang yang mungkin pamer kekayaan, kemudian juga flexing gitu ya. Nah, apa sih yang mendasari itu, Bang? Kenapa? Oke. Saya akan mengawali dari kutipan. Oh ini kalau Ramadan enak mengutip-ngutip. Zuhud itu bukan tidak memiliki dunia, tapi tidak dimiliki dunia. Jadi ajaran itu yang saya coba praktikkan gitu ya. Jadi zuhud itu asketis kalau bahasa ininya asketisme ya. Zuhud itu kita bukan tidak boleh memiliki dunia gitu. Boleh-boleh saja memiliki dunia, tapi jangan sampai dimiliki dunia. Nah, cara mudah untuk tidak dimiliki dunia itu ya melepaskan keterikatan dengan harta, kan seperti itu kan. Dan kita menganggap bahwa harta itu titipan gitu, bukan sesuatu yang harus kita pamerkan apalagi gitu. Kalau saya sih memang nggak punya yang bisa dipamerkan Kang, jadi nggak bisa lah flexing itu, saya memang nggak bisa, memang nggak ada yang dipamerkan gitu. Kemudian bagi saya yang terpenting mungkin ada juga yang nanya, Maam sih ini ngomongin saham tapi nggak kelihatan kayaknya katanya. Mam sini suka ngomongin saham, tapi kalau mobil pun baru belinya tahun kemarin, itu pun bekas gitu. Terus saya bilang, emang harus membuktikan apa kalau saya jadi investor saham? Bagi saya, kalau kita masih dalam taraf membuktikan, kita belum sukses. Karena kita masih dijajah oleh pembuktian itu. Tapi kalau kita sudah enjoy kapan, saya hari ini belum buka pasar kan. Saya kadang tidak setiap hari buka running trade, buka bursa gitu, buka online trading. Enggak. Kenapa? Karena bagi saya hidup itu jauh lebih luas ketimbang trading saham atau dagang saham gitu. Dan ada hal yang bisa kita lakukan. Nah, saham itu hanya sebagai wasilah, hanya sebagai sarana kita untuk mengembangkan aset, bukan satu-satunya sarana, satu-satunya jalan gitu. Dan orang lupa dengan itu kadang. Akhirnya
akhirnya memfokuskan diri di situ dan lupa dengan hal lain yang lebih berharga, misalnya keluarga, misalnya pasangan, misalnya anak-anak gitu. Kalau saya sih menikmati saja. Teman-teman saya bukan tidak pernah susah ya. Saya sering cerita juga mungkin ke Kang Reza dan teman-teman. Saya pernah bangkrut di saham itu gitu. Dan kebangkrutan itu adalah bentuk teguran dari Allah buat saya. Kenapa? Terus terang, ketika saya bangkrut itu saya sedang serakah gitu. Jadi saya mau cerita nih Kang. Gini ya ceritanya ya. 2007 itu saya dapat modal. Saya dapat modal. Kenapa? Karena gini teman-teman, untuk jadi investor saham di tahun 2007 itu butuh modalnya 25 juta. Minimal 25 juta atau setara 250 juta sekarang. Kenapa? Karena harga emas waktu itu masih 1/10 sekarang. Jadi untuk jadi investor saham butuh duit 250 juta tahun ini atau 25 juta tahun itu. Tahukah gaji saya teman-teman ketika jadi investor saham? Di bawah 1 juta. Terbayang oleh Kang Reza? Saya ingin jadi investor saham, sementara gaji saya di bawah 1 juta. Kalau saya nabung saja setengah gaji saya, maka baru tercapai menjadi investor itu kalau sudah 50 bulan. Berarti nunggu waktu sekitar 5 tahun. Baru daftar sebagai punya akun gitu. Saking susahnya jadi investor saham tahun itu ya, teman-teman. Jangan bayangkan kondisi saat ini yang teman-teman kalau nggak jadi investor tuh kebangetan gitu. Karena semuanya tinggal pakai HP. Dulu itu gak bisa pakai HP, harus datang ke kantornya dan harus store deposit 25 juta. Kang Reza pasti tahu benar itu. Dan saya hidup di zaman itu, saya ingin jadi investor tapi nggak punya modal. Dan tahun itu juga belum bisa di Cianjur ya, Bang ya? Sampai hari ini pun belum ada. Dan sekarang kan lewat Kang Reza nih baru bisa. Nanti di akhir itu ceritanya. Jadi tahun itu saya harus ke Bandung dan saya harus pinjam uang karena nggak ada modalnya, maka pinjamlah uang. Dan saya dikasih pinjaman waktu itu oleh ibu mertua almarhumah. Pinjamannya itu 2 kali lipat inisial deposit, jadi sekitar 50 juta lah ya, 50 juta. Dan dari 50 itu dalam 6 bulan tumbuh 30% lebih tadi. Jadi pas di akhir tahun saya laporan gitu, mah ini alhamdulillah kemarin diinvestasikan di berbagai instrumen gini. Saya pakai laporan gitu, saya pakai proposal dan makalah kayak makalah gitu Kang. Tiap hari itu saya catat. Dulu tuh saya jadi manajer investasi buat saya dan keluarga. Ada datanya, saya masih simpan tuh datanya, masih di print gitu. Akhirnya kan ibu itu wah, Amsi ini menarik ya kayaknya investasi di saham gitu atau di pasar modal. Ini saya tambah lagi modalnya ya. Terus istri saya tuh nolak. Jangan Pak, karena istri saya lagi hamil anak kedua. Anak satu kedua itu berdekatan, cuma beda 1,5 tahun kan. Jangan Pak, itu ujian gitu kan gini. Coba istikharoi dulu gitu kan. Akhirnya saya berdoa gitu, ya Allah bener gak ini, boleh nggak saya ambil uangnya gitu. Kemudian saya sholat, saya istikharah, dan setelah, nah itulah kenapa saya tidak bisa memisahkan antara sisi spiritualitas dengan dan mungkin Kang Reza yang itu bisa bedakan ya. Jadi kalau saya ngomongin saham kan seolah santai begitu, dan ada sisi-sisi lain gitu. Tidak hanya sekedar ngomong keuntungan, ngomong bursa, enggak kan kalau saya. Nah karena gitu Kang, bahkan ketika saya menerima modal tambahan pun saya istikharohi begitu. Kemudian ketika diistikharohi, petunjuknya itu kurang bagus lah intinya. Jadi intinya kurang bagus. Akan ada bencana di akhir tahun gitu. Saya melihat ada sebuah bencana dan itu di awal tahun 2008. Saya nggak tahu bakal ada subprime mortgage waktu itu, enggak. Cuman waktu itu ketika saya di mimpinya, saya ketika ngambil uang tersebut ternyata ada sesuatu yang kurang bagus terjadi di mimpi itu. Kemudian saya ngomong ke istri saya, Bu, kan kita ditawari modal ditambah nih 2 kali lipat atau 2 sampai 3 kali lipat kalau nggak salah itu ditawarin. Kemudian tapi saya petunjuk sayanya kurang bagus nih kayaknya gitu. Gimana ya Bu? Terus istri saya bilang, Pak jangan diambil. Kan kita selama ini selalu meminta yang terbaik. Nah kita udah meminta yang terbaik, ternyata jawabannya kan seperti itu. Bapak mau milih yang mana? Kalau Ibu jangan diambil gitu. Mendingan kita sederhana aja, yang ada aja diteruskan gitu. Jangan ditambah misalnya. Terus saya bilang gini, nah disitulah muncul sisi manusiawi saya ya, sisi nafsu gitu.
Bu, kita hitungnya pakai matematis. Kemarin aja dengan modal sekian, untungnya sekian. Kalau sekarang modalnya ditambah dan hasilnya bertumbuh, kita akan lebih besar lagi dapatnya. Istri saya tetap melarang, jangan Pak. Selama ini Bapak itu selalu mengandalkan intuisi ketimbang kalkulasi. Begitu. Kenapa sekarang mau ikut dengan kalkulasi? Biasanya AMSI itu nggak pakai matematik gitu. Kok sekarang jadi pakai matematik gitu? Akhirnya kita debat dan akhirnya ya udah kita coba aja dulu Bu, nggak apa-apa. Coba karena dapat modal yang baru, saya bikin akun online trading. Teman-teman online trading zaman itu 10 juta minimalnya. Nggak ada yang 100.000 gitu, nggak ada yang 10, nggak ada yang 0 rupiah, 10 juta. Daftarlah saya di satu sekuritas begitu. Jadi saya sudah punya dua sekuritas, yang satu pakai broker, yang satu pakai online trading. Saya pelajari online trading, saya ikut kursus-kursus yang sekarang gurunya muncul lagi rame ya. Gurunya muncul lagi sekarang rame di bursa kan ya, kayak Kang Reca pasti kenal. Saya ikut kelas beliau loh, saya datang ke Bandung ikut kelas beliau loh, seperti itu. Tapi ya gitu, nanti ada sesuatu lah. Nah, setelah itu saya pelajari sendiri teknikal gitu. Dan ternyata teman-teman, fundamental saya pelajari, teknikal saya pelajari, tapi yang tidak saya lakukan adalah money management. Yang saya lakukan adalah beli sesuai rumor, beli rame gitu. Betul. Ternyata turun cut loss. Tahu lah teman-teman, dari modal 100% di awal tahun, di akhir tahun ketika saya laporan ke ibu saya itu tinggal 15 kalau nggak salah, 15% atau 20% lah gitu. Artinya modal saya itu minus 80% lebih. Makanya kalau teman-teman nanya, maaf sih sampai ya, rugi 30% di Unilever kok ketawa-ketawa aja. Iyalah, itu mah cuma per saham 30%. Dulu saya dari modal 85%. Dan uang saya orang masih lagi ya? Uang orang lagi. Uang mertua. Dipertaruhkan di situ. Dan saya harus laporan di akhir tahun, Kang. Tetap saya harus laporan di akhir tahun. Akhirnya saya bawa laporan yang seperti tahun kemarin dengan catatan tadi. Rugi minus 80%. Ibu saya kan menangis, Kang. Almarhum itu menangis. Aduh, kenapa uangnya jadi begini, gini kan kemarin harapannya begini gitu, naik kan. Saya bilang, begitulah Pak, risiko pasar kan seperti ini, gimana lagi gini. Ya nggak apa-apa, yang penting ini sekarang dianggap utang gitu. Jadi dianggap utang. Jadi saya punya utang waktu itu ya nilainya sekian kan, lumayan besar lah waktu itu dibanding gaji saya yang di bawah 1 juta. Jadi teguran Allah tentang keserakahan sudah saya rasakan di awal tahun. Jadi setelah itu kalau ada tawaran-tawaran yang tentang investasinya saya nggak pernah tergiur lagi. Bahkan ketika 2018 saya ditawari ada yang mau nitip modal sekitar 100 miliar, saya tolak. Terus teman-teman saya 100 miliar dulu cuman 100 jutaan mungkin ya. Sekarang 100 miliar saya tolak. Alasannya kenapa emang harus ditolak? Gini aja, alasannya intuitif. Saya jawab gitu. Alasannya intuitif dan saya tidak ingin mengingkari apa yang pernah saya lakukan dulu. Dulu saya pakai matematik kan selalu menyodorkan, wah Mang kalau 100 miliar kan untungnya gede begini. Iya. Kalau secara matematis iya. Tapi secara feeling saya, ini akan ada kejadian besar tahun berikutnya. Jadi saya bukan dukun ya Kang, tapi kadang ada firasat gitu kan. Ada firasat aja. Ini kayaknya ada kejadian besar deh setelah ini. Gitu. COVID. Apalagi kalau istiqorah ya Mang ya. Ada jawabannya gitu ya. Karena apa? Karena kan gini Kang, ketika saya ditawari uang 100 miliar, saya istikharah, ini kurang bagus juga nih kayaknya, jangan diambil. Ada yang misalnya yang lain, kenapa Mang nggak diambil, itu kesempatan gini-gini. Iya. Bayanginnya bukan untungnya. Kalau rugi. Dan kita harus mengembalikan modal. Saya nggak punya buat mengembalikannya dari mana. Kalau aset saya dijual semua pun, gaji saya sampai pensiun dibayar pun nggak akan cukup. Saya meyakini intuisi saya sambil rasional juga. Intuisi saya kurang bagus waktu itu. Kemudian rasionalnya, kalaupun misalnya diambil, dari mana kalau rugi? Kalau untung mah jangan dihitung, saya bilang. Dan ternyata memang setahun berikutnya ada terkonfirmasi COVID 2019 kan. 2020 pasarnya pun anjlok minus 40%. Baru setelah itu teman-teman yang dulu menganjurkan saya ngambil, Mang, untung kita nggak ngambil ya waktu itu. Nah, seperti itu. Jadi bagi saya, ketika saya tidak mengambil uang itu, itulah keberuntungan terbesar saya juga. Karena kalau misalnya saya ngambil dan dalam keadaan rugi, sementara investor mau ngambil, boleh jadi sekarang
Saya seperti orang-orang lain yang lagi riuh sekarang nyari dana ke sana kemari. Tapi sekarang saya alhamdulillah orang merdeka karena tidak punya utang sepeser pun kemana-mana. Ke bank nggak punya, ke orang nggak punya. Bagi saya itu adalah sebuah kekayaan yang lebih dari Lamborghini yang murah banget itu, enggak. Tapi nggak bisa dipakai. Ya menarik Bang, kisah ini cukup inspiratif ya. Tentunya ini banyak Gen Z kita juga mungkin yang ikutan menyaksikan gitu ya siang hari ini, dan mungkin juga kondisinya juga mereka juga ada yang dalam posisi mungkin saat ini lagi rugi gitu ya, sehingga juga bisa mengambil apa yang Mang Amsi sampaikan tadi ya, pelajaran dari sana gitu ya. Dan kemudian setelah itu langkah apa sih yang Mang Amsi lakukan nih? Itu setelah tadi tinggal 15% nih tadi kan, terus meyakinkan kembali kepada ibu mertua, dan kemudian langkah apa yang Mang Amsi lakukan? Belajar lagi dan kemudian merubah pola investasi atau seperti apa nih Mang? Oke, makasih Kak. Jadi waktu setelah kejadian itu, saya justru stay away, keluar dari pasar. Keluar dari pasar, menenangkan diri gitu ya. Saya juga pernah menemui seseorang begitu dan meminta petunjuk atau meminta bantuan, tapi ya tidak diberikan waktu itu. Jadi saya mikir, saya kan sehari-hari pun udah punya pekerjaan gitu ya. Akhirnya saya fokus aja ke pekerjaan, jangan sampai mengganggu. Tapi mungkin kalau murid-murid atau teman-teman saya di sini ya nggak kelihatan kalau saya sedang bangkrut gitu, kan? Nggak kelihatan. Karena kan cuma beberapa orang lah yang sama-sama sebagai belajar saham aja yang tahu kalau kita udah sedang bangkrut. Nah, di sela-sela itu justru di situ saya menyesal sebenarnya. Kenapa? Karena saya tidak belajar ketika krisis itu justru kita harus banyak beli gitu ya, bukan keluar gitu. Tapi karena saya sudah kadung takut gitu kan waktu itu, akhirnya saya mencari hal lain. Saya belajar bisnis real gitu. Saya jualan obat kan, jualan herbal. Dengan modal 100.000 gitu. Dari modal 100.000 sampai tumbuh jadi puluhan juta waktu itu saya pernah. Kemudian saya juga jualan snack ya, makanan ringan kayak gitu. Jadi gini, saya berangkat dari rumah ke sekolah itu bawa obat herbal. Jadi setelah beres ngajar, meja saya berubah jadi lapak herbal kan seperti itu. Dan itu sampai beres gitu ya. Kemudian pulangnya saya nggak langsung ke rumah, tapi saya nyimpang di singgah di hutan, di perjalanan ada hutan itu. Saya mempelajari tentang teknik membuat buah beku. Nah, membuat buah beku untuk dikirim ke kota besar gitu. Kemudian saya belajar tentang sirsak. Jadi saya akhirnya jadi juragan, bukan juragan itu. Saya bisnis buah beku, sirsak waktu itu. Sampai saya punya freezer besar. Jadi saham itu terlupakan dulu aja. Jadi nggak dulu ke saham. Bisnis real gitu. Tapi ya alhamdulillah saya itu diuji kalau bisnis real itu modalnya pun nggak balik gitu. Modalnya nggak balik gitu. Pinjem oleh sama teman, sama orang. Tapi utangnya banyak gitu. Saya nggak bisa nagih ya kan. Saya dagangnya terlalu baik gitu kan. Akhirnya dapatlah beasiswa S2 LPDP. Jadi sebenarnya titik baliknya itu saya belajar saham lagi karena saya dapat beasiswa. Saya dapat beasiswa LPDP, saya mulai ada waktu untuk, karena saya kan cuti ya, tidak mengajar gitu, cuti 2 tahun. Nah di situ saya mulai buka lagi tentang saham, pelajari lagi tentang online trading gitu. Kemudian saya bertemu dengan Pak Loking Hong tidak sengaja. Di situ mulai semangat lagi tuh belajar tentang saham. 2013 saya bertemu Pak LKH, saya ikut kursusnya Bursa Efek Indonesia, SPM 1, SPM 2 karena sedang di Jakarta kan gitu. Kemudian akhir 2014 saya bikin komunitas syariah saham. Nah, dari situ cerita berubah, kan? Dari situ cerita berubah. Jadi dulu saya cerita-cerita tentang saya kebangkrutan itu, saya tidak ingin pemula itu mengulang kesalahan saya. Maka saya buatkan komunitas belajar saham syariah dari nol supaya terhindar dari kerugian seperti apa. Meskipun pasti para pemula itu biasanya ngeyel kayak saya dulu ya. Pokoknya mah nggak mau dengerin gitu, yang penting mah diikut gitu. Padahal nanti juga biarkanlah. Kalau saya sih kalau orang yang sudah misalnya dikasih tahu misalnya masih tetap mau mencoba ya silakan, nanti pun pasar yang akan mengajarkannya. Lebih baik belajar langsung dari pasar, atau istilahnya ditampar pasar itu lebih sadar biasanya daripada ditampar mentor gitu. Kalau ditampar pasar langsung oh iya gini gitu. Dan biasanya seperti itu. Jadi singkat cerita,
masa vakum antara 2009 sampai 2013 itu saya isi dengan bisnis real. Saya pernah ternak lele, Kang. Dan alhamdulillah habis gitu, habis diambil, habis apa. Pokoknya kalau bisnis real saya mungkin bukan peruntungannya gitu. Akhirnya saya masuk lagi ke saham, tapi dalam konsep ketika di saham itu saya sebagai trader dan investor ya, plus sebagai edukator juga atau sebagai influencer lah kalau sekarang bahasa. Dulu kan belum ada istilah influencer ya. Karena dulu nggak mana ada orang yang kenal saham syariah tahun 2014. Nggak ada satu blog pun yang membahas saham syariah waktu itu ya. Belum ada lah. Akhirnya makanya kenapa syariah saham itu selalu muncul di pencarian Google. Karena kita yang pertama, itu saya yang pertama bikin artikel tentang saham syariah. Meskipun itu artikel yang dari website lain, kemudian saya tulis ulang begitu. Tapi karena yang tetap intens membuat kajian tentang saham syariah itu dari syariah saham, maka muncul pertama di Google itu. Syariah saham. Sampai ya alhamdulillah sampai sekarang kita dikenal. Dan bagi saya sih titik baliknya ya tadi, dari pengalaman-pengalaman saya tadi, saya rangkum, kemudian saya bagikan lewat komunitas itu. Gitu. Iya. Oke, sangat menarik. Berarti kalau yang bisnis realnya sekarang tidak dijalankan lagi ya, Mang, berarti ya? Memang full di saham ya? Iya, bisa. Jadi bisnis real itu sampai sekarang itu masih ada yang telepon, Pak, mohon maaf masih ada madunya gitu. Masih ada minyak zaitunnya gitu. Yang paling ini masih ada obat kuatnya. Nah itu, Pak, aduh, itu kan. Iya. Gitu. Nah, kemudian ada pertanyaan nih, Bang, dari @andi.sadap ya. Mang Hamsi di saham jadi trader atau investor nih? Dulu mungkin pernah gitu ya, jadi trader juga. Nah, kondisi saat ini nih full jadi investor long term atau memang trader juga nih, Mang? Oke, Kang Andi ya. Saya jawabnya gini sih. Tergantung waktu. Kalau waktunya banyak dan tergantung mood. Jadi saya tuh udah ke saham itu tergantung mood kan. Kalau mau trading ya trading, kalau enggak ya simpen aja gitu di saham-saham yang kalau disimpan pun nggak masalah gitu. Seperti itu sih. Jadi kalau ada waktu nih di rumah dan saya mau, karena ada waktu pun kalau saya nggak mau trading ya tinggalin aja gitu. Dan penting apa? Saya modal masih ada gitu. Kalau butuh bisa ditarik. Jadi saya tuh memberlakukan investasi ini jangan ditiru ya kalau nggak berani teman-teman. Saya memberlakukan saham itu seperti ATM gitu. Jadi ya nyimpen uang di situ. Kalau lagi turun ya jangan diambil gitu. Saya masih ada reksadana pasar uang. Kalau di sini pasar uangnya udah lagi bagus ya saya tarik, pindahin, belikan ke saham yang lagi turun. Dan kenapa saya yang lagi turun pun saya biasa aja gitu secara psikologis. Karena saya pakai sistem batch kan. Maksud sistem batch gini. Saya beli saham investasi ya. Kemudian turun. Oh ya, lupakan aja yang di atas mah. Jangan fokus ke yang di atasnya gitu. Beli aja yang di bawah. Misalnya beli di harga bawah gitu. Nah, jadi saya punya saham ABCD di harga sekian lot gitu. Nah, nanti kalau ini udah naik 10% saya jual dulu yang harga bawah. Jadi average itu saya nggak dilihat gitu. Kalau orang kan biasa fokusnya pada average ya. Oh, harga rata-ratanya sekian gitu. Kalau saya enggak. Harga rata-rata sekian itu gabungan dari saya punya di 8.000, saya punya di 7.000, saya punya di 6.000. Tapi saya juga punya yang 3.000. Teman-teman pasti tahu sahamnya apalah. 8.000 sampai 3.000 kan. Nah, jadi yang sudah di 3.000-an itu saya jual ketika 4.000-an. Jadi saya rugi dong, Mang, kan rata-ratanya 7.000 ya, atau 6.000. Enggak lah, saya jual yang 3.000, yang 7.000 masih disimpan. Kadang orang itu melihatnya harga rata-rata kan. Padahal saya tuh harga batch ya, batch 3.000-an, batch 4.000-an. Makanya saya punya Excel sendiri. Oh ini sama BCD harga yang ini belum dijual karena masih di atas gitu. Jadi secara psikologis bagi saya lebih aman, santai aja. Kecuali kalau teman-teman scalper ya itu kan beda cerita ya. Kalau saya scalper terus terang belum biasa. Kenapa? Karena waktu saya tersita dengan hal lain. Saya ngajar Senin sampai Jumat sambil saya kuliah kan. Kuliah lagi S1, kuliah lagi S2. Jadi saya paralel itu sekarang itu ngajar, kuliah S1, kuliah S2. Kuliah lagi sekarang emangnya? Kuliah lagi kan. Kuliah lagi ya. Karena bagi saya kan kekayaan itu bisa habis. Tapi ilmu itu nggak pernah habis. Ilmu itu nggak pernah habis. Jadi orang yang mengatakan saya udah sarjana, buat apa kuliah lagi? Berarti dia sebenarnya belum belajar. Karena belajar yang sebenarnya itu nggak pernah habis. Saya belajar lagi ekonomi syariah S1, ekonomi syariah S2. Sebenarnya S3-nya ditawari juga sih, cuman kalau tiga-tiganya diambil kan lumayan duitnya gitu kan. Dan gini teman-teman,
Kalau orang lain mungkin ya, ketika ada uang lebih itu, dia akan beli apa namanya disebutnya kan set rewardnya itu beli HP, beli mobil, beli apa gitu. Kalau saya nanyanya ke istri, Bu, ada lagi nggak keperluan yang belum ibu beli, anak-anak beli bulan ini atau tahun ini? Nggak ada Pak, udah ada tabungannya, udah ada anggarannya kan gitu. Oh ya, kalau memang sudah tercukupi semuanya, Bapak mau pakai kuliah ya gitu. Jadi karena bagi saya, Kang, saya itu orang yang dulu mungkin pingin belajar tapi ada keterbatasan gitu dari sisi finansial. Maka kalau orang lain cita-citanya ingin beli sesuatu, kalau saya pingin belajar sesuatu, itu mungkin yang beda. Jadi kalau ada sesuatu yang bisa saya pelajari dan itu harus bayar, saya bayar. Makanya kan kalau orang udah suka ada yang nanya, Mam sih itu nama udah panjang, tambah gelar juga panjang, itu buat apa sih gitu. Saya jawab, saya suka belajar aja. Self reward ya. Iya, dan gelar itu kan bagi saya di sini aja saya pakai Mang Amsi kok nggak pakai gelar gitu. Ya, karena keilmuan itu yang saya ingin dapatkan gitu kan. Iya. Menarik apa Bang, tadi Mang Amsi ini udah nyolek-nyolek terkait scalper nih. Ini ada pertanyaan juga nih dari @robirot ya. Bang, saat ini saya belum menikah, tapi ingin punya dana darurat yang memadai. Instrumen investasi mana yang cocok untuk saya, Mang? Kemudian apakah trading saham atau scalper diperbolehkan dalam perspektif saham syariah? Oke, Kang Robi nuhun. Yang pertama, kalau dana darurat saya tidak menyarankan di saham. Karena yang ada nanti makin darurat dananya. Jadi pas mau nikah, jadi nyalahin saham. Aduh, gara-gara di saham saya nikah nggak jadi kan. Banyak kemarin tuh. Saham apa tuh? Saham Aisyah kalau nggak salah, yang lagi waktu itu rame. Jadi ada yang nyimpen dana nikahnya di Aisyah, Aisyahnya anjok dari 2000 ke 198, itu sampai nggak jadi nikah. Kalau bagi saya sih bukan salah sahamnya, tapi salah penempatan instrumennya. Makanya saya selalu mengatakan GT-man kan, goal time instrument. Pertamanya tujuan dulu nikah, time frame 5 atau 3 tahun lagi, instrumen itu terakhir. Oh, kalau saya mau nikah 2 tahun lagi, berarti harus ambil instrumen yang aman. Kenapa? Karena 2 tahun lagi itu nggak terasa pendek. Maka saya sarankan paling paling agresif pun itu pakai reksadana sukuk. Reksadana pendapatan tetap syariah. Kalau ingin lebih liquid lagi, reksadana pasar uang syariah. Kalau saya menyarankannya begitu. Kalau misalnya kalau buat tabungan kurban, saya nggak pernah menyarankan saham atau reksadana saham. Reksadana pasar uang syariah. Meskipun cuma 5 atau 4% per tahun, tapi dananya aman gitu. Kita bisa ambil ketika butuh. Apalagi ini kan mau nikah dan jangka waktunya pendek. Jadi saya sarankan reksadana pasar uang syariah atau reksadana sukuk. Jangan sekali-kali di saham. Karena nanti pas ngambil, kita modalnya sudah 50 juta itu udah pas mau ngambil tinggal 20 juta. Nanti, tadilah ada komplain kan yang lainnya. Itu yang pertama ya. Jadi pilihlah reksadana pasar uang syariah atau reksadana sukuk atau pendapatan tetap syariah ya. Seperti itu, banyak kok pilihannya. Yang kedua, apakah scalping itu boleh-boleh? Kenapa? Karena scalping itu jual beli saham biasa, tapi waktunya dalam sehari gitu. Terus Mang kalau gitu goror dong. Nah, kalau gitu ada unsur spekulasinya. Kalau tidak tahu sahamnya saham apa, perusahaan-perusahaannya apa, itu goror. Tapi kalau kita tahu bahwa ini adalah perusahaan telekomunikasi Indonesia, kodenya TLKM, harganya 4 ribuan, produknya ini, itu juga sudah menghilangkan goror sebenarnya. Nah, adapun misalnya holding period itu nggak diatur sebenarnya. Misalnya harus 1 tahun, harus 1 bulan, enggak. Kita beli match itu udah milik kita secara qabad hukmi. Meskipun secara administrasi T+2, tapi secara qabad hukmi itu sudah plek milik kita, karena namanya juga sudah nama kita, itu sudah bisa dijual kembali. Ibaratnya kalau orang jual beli sayur atau buah, sayur lah yang gampang busuk gitu ya. Beli misalnya malam-malam, jual semakin siang kan semakin murah tuh sayur tuh biasanya. Kenapa? Karena semakin layu. Daripada layu akhirnya diobral kan seperti itu, jual rugi. Nah, itu kan boleh. Jadi sebenarnya saham itu ya sama dengan jual beli biasa, karena menjual beli kepemilikan, ada bukti kepemilikan, ada barangnya itu bukti kepemilikan, dan itu sifatnya baik jual beli gitu. Mungkin itu. Atau kalau lebih ingin dalamnya nanti ada fatwa nomor 80 tahun 2011, silakan dibaca. Iya, baik Mang. Selanjutnya Mang, ini pertanyaan dari
@uni_akmara ya. Gimana nih Mang, cara bebas hutang dan bisa bahagia apa bisa dari investasi syariah, investasi saham syariah? Oke. Aduh, ini harus jawabnya hati-hati saya. Takut terjerumus sih. Karena sekarang banyak ya. Ingin bebas utang. Oke, gampang bebas utang. 1 detik juga lunas utang itu. Kenapa? Karena kalau kita memikirkan utangnya akan capek. Tapi kalau kita dikonversinya menjadi begini, ya Allah, alhamdulillah saya diamanahi saya punya amanah untuk bayar utang gitu. Jadi biarkan Allah yang membantu membayar. Itu akan lebih mudah kan. Jadi gini, ketika saya dulu punya utang banyak, yang kalau dihitung dengan gaji saya itu baru bisa lunas. Kalau saya nyicil misalnya 20% dari gaji saya ya, itu baru bisa lunas sekitar berapa ya? Saya pernah hitung waktu itu 40 tahun kan. Okay. Jadi teman-teman, saya pernah punya utang yang kalau saya cicil dengan 20% gaji waktu itu, saya harus bisa lunasnya setelah 40 tahun. Setelah pensiun baru lunas. Itu kalau cara matematis. Tapi kalau cara Allah beda lagi. Cara Allah itu saya lunas utang tahun 2015. Hanya sekitar 6 tahun dari dinyatakan saya sebagai punya utang. 6 tahun itu lunas. Saya utang lunas tahun 2015. Saya utang lunas ke bank tahun 2019-2018. Dan saya bayar ke banknya itu. Bukan karena temponya habis, bukan. Tapi sebelum jatuh tempo berapa tahun, saya lunasi. Karena saya punya cash. Nah itu Allah yang ngatur. Gimana caranya? Nanti boleh baca di blog Bang Amsi deh. Panjang karena. Karena ini bicaranya masalah tauhid. Intinya gini lah. Karena utang itu amanah, maka mintalah kepada Allah yang memberikan amanah itu. Gitu. Simpelnya seperti itu. Caranya nanti Allah berikan. Yang setiap orang bisa berbeda. Kalau saya mungkin dalam kasus saya dilunaskan, kan bisa aja. Misalnya yang ngasih utang itu, Amsi, ayah nama dilunaskan, gak usah dibayar, kan bisa aja. Atau karena melihat saya melakukan sesuatu yang menurut dia itu sangat baik, atau misalnya membuat hatinya terenyuh atau gimana gitu kan, akhirnya udah dilunaskan aja, gak apa-apa. Terus kalau ke bank misalnya, kalau ke bank saya punya uang tuh, dari mana ya wasilahnya? Salah satunya misalnya dari investasi di saham juga. Waktu itu saya mendapat ada keuntungan lah dari beberapa saham, plus waktu itu saya mulai ngisi acara Kang. Jadi kan ya ada honorarium atau apa yang diberikan oleh panitia gitu, saya kumpulin gitu. Kenapa? Karena saya usahakan kalau gaji itu cukup buat di rumah gitu. Nah kalau yang lain-lain itu saya tabung gitu. Ya buat bayar utang, buat menyelesaikan utang, atau buat nabung buat anak lagi dan seterusnya. Pokoknya saya selalu makanya saya tuh beli mobil belakangan gitu. Karena bagi saya waktu itu belum wajib saya punya mobil, saya masih bisa pakai motor kok. Jadi pada akhirnya juga harus punya prioritasnya apa dulu gitu. Bagi saya mobil belum wajib waktu itu. Dan ketika saya beli mobil pun itu juga aneh gitu Kang. Kenapa? Karena kita nggak pernah nabung buat beli mobil, nggak pernah gitu. Jadi ketika misalnya, ini gini nih cerita juga ya teman-teman. Jadi ketika saya itu sering isi acara, ada yang bilang ke saya, Mamsi kan sering ngisi acara, bisa beli mobil dong kan gitu. Karena mereka menganggap kalau saya ngisi acara itu mungkin dikasih honor gitu kan. Padahal kan saya seringnya free, seringnya gratis gitu. Gak pernah misalnya nagih-nagih berapa, enggak gitu kan. Tapi saya bilangnya gini, saya itu ketika ada orang yang katakanlah agak nyinyir seperti itu, saya nggak pernah sakit hati. Saya jadikan doa, di reframing. Jadi doanya gini, ya Allah, orang-orang memandang saya itu layak bisa punya mobil. Tapi kan Allah tahu sendiri, Tuhan yang tahu sendiri saya seperti apa. Kalau ngisi acara, kalau misalnya gimana kan Allah yang lebih tahu. Nah tapi kalau memang itu yang terbaik gitu, kalau saya harus punya mobil ya, biarlah Allah yang mewujudkannya, bukan saya. Nah ternyata ketika saya mau lebaran ke Bandung, kakak saya nelfon gitu, dia tertarik dengan aset yang dimiliki istri dan mau beli. Dan DP-nya itu seharga mobil gitu kan. Jadi alhamdulillah kan. Jadi saya beli mobil bukan hasil nyicil, bukan hasil nabung, tapi dari Allah gitu. Dari doa tadi. Jadi saya itu suka berdoa. Saya berdoa ketika nyinyiri orang atau diledek orang atau gimana lah. Jadi saya akhirnya nggak pernah berusaha tidak sakit hati. Kalau diledek itu saya jadikan doa.
weh Mam sih belum punya mobil. Guru yang belum punya mobil itu Mam sih. Terus saya bilang, nggak apa-apa. Nanti juga kan kalau udah takdirnya mah gampang kan gitu aja. Dan dalam hati itu bukan doa. Ya Allah kata orang saya udah layak nih punya mobil gitu kan. Tapi saya kan tahu sendiri gimana keadaannya. Ya biarlah Allah yang wujudkannya. Ternyata kan rezekinya datangnya layah tasib. Saya berangkat ke Bandung pakai mobil rentalan, pulang pakai mobil pribadi kan udah dibeli di jalan mobilnya. Jadi bawa uang cash ke showroom gitu kan. Bagi Allah itu mudah. Bagi Allah itu mudah gitu kan. Betul, asal kita percaya. Maka saya tuh nggak pernah risau memikirkan hidup begitu kan. Senang-senang aja saham jatuh berapapun juga. Karena saya masih punya Allah gitu. Kecuali kalau saya udah nggak punya Allah gitu. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Luar biasa Mang. Sangat inspiratif ya. Ini kan Ramadan. Inspirasi yang luar biasa ini. Luar biasa, luar biasa. Jadi orang kadang gitu kan melihat tuh saya beli mobil karena dari orang itu berpikirnya kadang sesuai frame dia gitu kan. Sesuai frame dia. Jadi kalau Maam sih investor saham dapat ininya dari sahamnya dan dari saham, padahal Allah itu tidak bisa kita bingkai gitu. Kalau kita membingkai Allah dalam kuasa kita, maka itu akan membatasi kekuasaannya, membatasi apa yang akan kita dapatkan. Tapi kalau kita bebaskan seluas-luasnya, pokoknya saya dari mana aja, yang penting halal, insya Allah akan dimudahkan. Seperti itu kan. Iya. Ya luar biasa ya apa yang Mang Amsi sampaikan tadi, bahwa kita punya Allah ya. Insya Allah ya tadi minta sama Allah, Allah akan ijabah doa kita gitu ya. Dan mudah-mudahan juga buat sobat IDX juga yang masih punya tadi kendala terkait dengan bagaimana bebas hutang dan lain sebagainya, yuk minta sama Allah, insya Allah Allah kasih gitu ya Mang ya. Iya betul. Selanjutnya Mang, terkait dengan ini ada pertanyaan nih, tips buat ikhlas beli atau investasi ini dan juga bisa cuan di akhirat dan dunia akhirat gitu ya. Gimana cara bagi dana di syariah ya? Apakah harus selalu ikut event syariah dan termasuk juga filantropi, dan apa ada dividen gitu ya? Mungkin terkait dengan ini ya dulu ya, terkait dengan tips buat ikhlas nih dalam kita berinvestasi ya. Dalam artian kan berarti kan investasi bisa naik, bisa turun gitu ya Mang. Nah ini tipsnya gimana nih Mang? Oke, yang paling penting sih pertama gini Kang. Kalau investasi itu harus uang dingin, itu selalu rumus pertama. Kenapa? Karena kalau uang panas gitu ya, saya kan pernah merasakan gitu, gimana ya. Tapi kalau uang dingin itu orang mau membuli porto kita, mau habis-habisan juga. Saya tinggal jawab, ini kan uang saya ya, kan seperti itu. Dan uang saya ini nggak berpengaruh dengan kehidupan sehari-hari saya gitu. Sampai titik nadirnya itu, misalnya kalau habis sekalipun nggak masalah. Nah, kenapa kita bisa hilang seperti itu? Karena kita uang dingin. Yang kedua, karena kita pakai money management misalnya. Saya sudah ikhlas kalau ruginya 100.000. Maka dihitung. Kalau 100.000 itu, kalau beli di harga 1.000, ruginya di 900, ada 100 rentangnya, kemudian modal saya 10 juta, atau gimana lah gitu ya. Nanti muncul nih, saya cuma bisa beli 10 lot. Jadi lotnya itu diatur sesuai dengan keikhlasan kita rugi. Maka itu akan lebih nyaman. Maka syariah saham di aplikasi yang terbarunya di Hisa namanya, itu ada fitur money management kalkulator gitu. Jadi masukkan kode saham, belinya di berapa, titik stop lossnya di berapa, modalnya berapa, 10 juta atau 100 juta misalnya dari total keseluruhan. Kemudian siap rugi dari keseluruhan itu berapa persen, misalnya 1%. Kalau 10 juta berarti 1% 100.000. Nanti tinggal hitung muncul, kamu bisa beli sekian lot saham ABCD dengan nominal sekian. Itu money management Kang. Jadi kalaupun rugi nanti misalnya kena stop loss, kita udah ikhlas. Kenapa? Karena kita dari awal sudah menghitung kerugiannya itu. Maka kalau investasi di saham itu yang paling penting adalah seberapa siap rugi, bukan seberapa mau untung. Karena orang suka berbeda gitu. Kemudian itu ya yang pertama ya Kang ya. Jadi keikhlasan dalam berinvestasi dimulai dari dinginnya uang kita, kemudian money management kita yang ketat. Karena kalau misalnya rugi, siap berapa? Kalau misalnya dalam posisi aset yang tadi yang dingin itu saya nggak masalah kalau habis pun begitu. Tapi kalau misalnya yang trading saya harus pakai money management tadi, ikhlasnya itu. Jadi manajemen ikhlas di yang aset investasi
dengan manajemen ikhlas yang di trading itu berbeda juga, perlakuannya berbeda gitu. Nanti bisa dipelajari kok, banyak kok ilmu-ilmunya seperti itu. Yang kedua tadi apa? Tentang apa, Kang? Iya, mungkin yang lebih ini ke yang ini ya tadi ya, tips ikhlasnya itu ya, Mang. Oh iya, betul. Tips ikhlasnya. Dan kalau Mang Amsi sendiri nih boleh tahu, kalau misalkan untung nih di saham, apakah reinvest lagi di saham atau memang katakanlah disiapkan sebagiannya katakanlah buat apa ya istilah dry powder gitu ya, atau katakanlah juga untuk apa di cash buat siap-siap nih kalau sewaktu-waktu katakanlah saham turun punya amunisi lagi nih buat beli gitu ya, atau katakanlah memang ditempatkan ke apa reksadana pendapatan tetap tadi, beli di sukuk atau seperti apa nih, Mang? Money management memang. Kalau saya sih tadi, Kang, ya, jadi karena sahamnya ibarat ATM gitu ya, ibarat ATM. Jadi saya simpan uang di situ aja, simpan uang di situ. Kira-kira ada yang lagi turun gitu, beli gitu kan, biarin gitu. Ternyata lagi untung saya jual, masukin dulu ke RDPU gitu ya, ke reksadana pasar uang syariah. Nanti kalau misalnya, jadi kalau saya pribadi itu sudah dalam tahap tawar gitu, maksudnya tawar itu apa ya? Nggak berasa gitu kan, mau rebalancing aset itu semaunya saja gitu. Semaunya saja, selama misalnya kita ada apa, misalnya investasi ini bagi saya 10% aja udah cukup gitu. Kalau udah 10% lebih saya jual dulu, simpen di RDPU. RDPU itu yang paling aman, yang liquidnya di RDPU. RDPU inilah misalnya buat dana pendidikan anak, kalau dibutuhkan tahun ini kita cairkan, butuhnya berapa. Kalau misalnya masih ada sisa, masukkan lagi, nanti di sini nih, mau kemana ini? Oh sahamnya lagi jatuh-jatuh nih. Sekarang itu saya nunggu crash sebenarnya. Karena kalau lagi karena kalau lagi crash itu kan kita bisa dapat barang bagus di harga murah gitu. Oh, sekarang udah tinggi-tinggi gitu ya, 7.000 indeksnya ya. Udahlah, biarin aja gitu, yang udah floating profit ya biarin aja untung gitu. Yang sedang rugi ya kita tambah dikit-dikit. Itu aja kan. Jadi sampai pada tahap gitu ya. Karena saya bukan trader murni ya, teman-teman. Jadi kalau teman-teman mungkin mengamati saya tuh bingung. Investor bukan, trader bukan, scalper apa lagi gitu. Maka saya itu penikmat dunia saham sebenarnya. Jadi kalau orang lain fokus ke pergerakan sahamnya, saya ke dunianya. Bahwa saham itu ibarat filosofi kehidupan. Ada uptrend, ada downtrend, ada sideways. Kan seperti itu. Jadi karena akhirnya kita mendalami filosofinya, ya kita santai gitu. Dan kita tidak terjebak di hingar-bingar orang antar influencer saling hujat, enggak. Silakan cek. Saya mah damai dengan siapapun juga. Bahkan dengan influencer yang sedang berkelahi pun saya berdamai dengan keduanya gitu. Kenapa ya? Karena dengan saya nggak ada masalah. Mau masalah apa? Betul.